insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara di bulan Rabiul Awal, maka kita berbicara tentang sosok manusia yang sangat luar biasa. Siapa manusia itu? Yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pasti tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad. Betul? Pasti tahu siapa nama istri Nabi Muhammad. Betul? Pasti tahu siapa anak-anak Nabi Muhammad. Betul? Betul tahu tidak? Kok iya aja lah, betul aja lah Bapak ya. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sering kita dengar syairnya ya. Nabi Muhammad itu lahir di tanggal berapa? Anak-anak tahu? Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Kan ada lombu itu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah. 571 Masehi di kota Mekah. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul, dan Nabi Muhammad juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul. Jadi itu hebatnya Nabi, lahir tanggal 2 boleh, meninggal tanggal 2 boleh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu terdapat contoh yang paling baik. Jadi siapa yang perlu kita contoh? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu orangnya adalah orangnya penyayang. Nabi Muhammad itu orangnya penyayang ya. Dia sangat sayang kepada fakir, dia sangat sayang kepada miskin, dia sangat sayang kepada anak-anak, terkhusus anak yatim. Itu Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita juga harus sayang orang fakir, sayang orang miskin. Jangan sampai ada orang fakir, orang miskin yang terlantar, jangan sampai. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, Nabi itu orangnya sangat luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Nabi itu luar biasanya disegani kawan, disegani lawan. Itu Nabi.
Kalau kita Bapak Ibu, orang segan sama kita dek karena kita punya pangkat. Tuan tengok tuan, anak PRT segan tuan. Ada PRT juga. Lah ada PRT Pak. Nak ada PRT hadir lah. Segan lah ada PRT Pak. Diamlah. Anak PRT. Kita segan dengan seseorang karena pangkat. Ya, makanya oleh karena itu kalau Nabi tidak demikian. Kalau Nabi disayangi istri, disegani istri. Kalau kita Pak, ya, kalau kita apa-apa yang punya pangkat, yang kita statusnya bos, hariga, mungkin bos perusahaan, kita disegani hanya di perusahaan. Disegani hanya di perusahaan karena ada anak buah gitu. Tapi kalau di rumah, bini nak takut sama kita doh Pak. Kita yang takut sama bini. Betul? Betul Pak? Bapak takut istri atau istri takut bapak? Bu, suami ibu patuh tak sama ibu? Patuh apa tidak? Pasti patuh sama ibu. Ya. Itu fakta. Sehebatnya kami laki-laki Bu di luar, kami iko mandor, kami iko Pak Polisi, kami iko Pak Kades, kami iko Pak Bupati. Kalau di rumah tetap takut bini. Betul. Siapapun ini, termasuk engkau. Sebenarnya Bapak Ibu kami itu tidak takut. Itulah tandanya kami mengikuti Rasulullah. Karena Nabi itu sayang sama bini. Dan kami sebagai umat Nabi Muhammad tentu sayang sama bini. Betul Pak? Sayang kita sama istri. Ya, makanya kami menghargai ibu-ibu. Walaupun kami ko laki-laki ko serba salah Pak. Ya, di rumah kita salah. Ndak di rumah kita salah. Ya Bu. Kalau kami, kalau laki ibu di rumah, bongi nak ibu? Kalau kami laki-laki ini di rumah salah, tak di rumah salah. Di rumah kone bongi. Ndak di rumah kone bongi. Kojo kone bongi. Ndak kojo kone usia, Pak. Ya. Begitulah kami laki-laki. Tahukah ibu-ibu, kami laki-laki ini menanggung dosa ibu. Kalau ibu-ibu tak pakai jilbab, itu besok yang ditanya lagi. Kalau ibu-ibu tak solat, itu besok yang ditanya lagi. Tapi sayangnya Bu, kalau kami punya piti, itu yang megang piti laki atau ibu? Ibu-ibu, ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, Nabi Muhammad itu penyayang. Maka dia sangat sayang kepada istrinya. Suatu ketika di saat haji wada, Nabi SAW menyampaikan, dia berkhutbah ketika haji wada, dia berkata kepada kaum muslimin ketika itu, wahai seluruh anak Bani Adam, wahai seluruh manusia, dengarkanlah apa yang akan kusampaikan pada hari ini. Apa kata Nabi? Pesan Nabi setidaknya situ ada dua. Yang pertama, Nabi mengatakan an-nisa, sayangi perempuan. Ya. Yang kedua, Nabi katakan qiraatul Quran wa sunnatur Rasul, bacalah dek kalian Al-Quran dan ikuti sunnah Rasul pada saat haji wada. Kenapa Nabi mengatakan sayangi wanita? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum Islam hadir di muka bumi ini, itu kaum wanita diremehkan. Ibu-ibu dulu, ya,
ibu-ibu dulu di zaman jahiliyah itu diremehkan. Sampai-sampai dikatakan siapapun yang punya anak melahirkan bayi perempuan itu wajib dibunuh hidup-hidup. Ya. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang itu kaum wanita sudah diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Makanya kaum wanita sekarang ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi kades, ada yang jadi wakil kades, ya. Luar biasa wanita zaman sekarang. Maka oleh karena itu, Bu, ya Bu, oleh karena itu ibu-ibu yang punya anak perempuan, ya, jaga anak perempuannya. Ya, Bu. Bu, yang punya anak gadis, ada anak gadis, jangan jodohkan sama ambo. Ambo lah punya bini, anak ambo lah 3. Jangan jodohkan sama anak ibu. Ya, ibu-ibu yang punya anak gadis, jaga anak gadis ibu. Ya, kenapa harus jaga? Jangan sampai anak gadis kita seperti buah botit. Tahu botit ibu? Kalau bahasa siku apa dah? Botit atau pepaya namanya? Botit juga. Tahu botit? Kalau ibu-ibu belanja ke pasar, beli botit, itu kan dipegang botit itu. Lah masa apa lu? Lah masa apa lu? Kan dipegang-pegang kan? Dipencet-pencet. Jangan sampai anak perempuan kita seperti botit. Tapi jadikan anak perempuan kita seperti durian. Walaupun haram, tak bisa pegang-pegang. Yang pegang wajib beli. Ya. Jangan sampai anak perempuan kita seperti botit, tapi jadikan anak perempuan kita seperti durian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu Nabi berpesan, ya, Iqra'ul Quran wa sunnatur Rasul, ya. Bacalah de kalian Al-Quran dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Hari ini sudah berapa kali kita membaca Al-Quran? Apakah ada 1 juz? Apakah ada 1 lembar? Atau mungkin 1 ayat? Maka oleh karena itu ibu-ibu, Al-Quran itu luar biasa. Jangan sampai kita nak membaca Al-Quran. Ya. Apalagi ini anak-anak kita, generasi kita ini, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Adik-adik kami bisa baca Al-Quran? Semuanya bisa? Yakin? Bisa? Alhamdulillah. Di sini ada guru ngaji? Ada guru ngaji? Ada guru ngaji, Pak? Berapa honor guru ngaji juga, Pak? 5.000? 50.000? Atau 1 juta? Berapa sebulan? Berapa? Kalau ngasih guru gajinya berapa? 5.000? 50? Murah tadi. Jangan 50. Kalau ngasih guru ngaji itu minimalnya 300.000. Ustaz dulu ngaji SPP-nya 50 waktu ustaz kecil. Masa kalau masih 50? Ya. Guru ngaji itu harus disejahterakan. Betul? Bu, setuju tidak? Bu, setuju nak? Lah setuju guru ngaji siko kita buat gajinya 5 juta sebulan. Kan dah mulai. Setuju apa tak? Ya.
Guru ngaji itu harus kita angkat derajatnya. Kenapa harus diangkat? Yang ngajarkan anak ibu ngaji adalah guru ngaji, betul. Besok ibu mati, yang mendoakannya anak ibu yang diajarkan oleh guru ngaji. Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu yang ngajarkan anak ibu doa itu siapa? Guru ngaji itu siapa? Guru ngaji. Maka oleh karena itu Bu, guru ngaji jangan kita remehkan. Ya. Kalau di sekolah kita sanggup bayar SPP 300.000, 500.000, kalau sekolah yang swasta itu kadang sampai 1 juta. Kenapa guru ngaji kita tidak sanggup? Ya, seandainya Bu, ada 2 pilihan. Anak ibu kalau mau pintar bahasa Inggris datang ke saya, bayarnya 1 juta rupiah. Lalu ada guru ngaji di bawah anak ibu nak pandai ngaji datang ke ambo, bayarnya 1.000 rupiah. Kira-kira yang 1 juta ko murah apa mahal? Murah apa mahal? Tapi pintar bahasa Inggris loh, bisa keluar negeri. Yang 1.000 tadi guru ngaji, murah apa mahal? Ya. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya imbangkan dunia dan akhirat kita. Jangan kita dunia saja, ya. Karena anak-anak kita nanti pandai ngaji, itu kebaikannya untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa kata Nabi? Ikuti sunnah-sunnahku. Sunnah Nabi itu cinta fakir, sayang orang miskin. Cinta fakir, sayang orang miskin. Itu Nabi. Suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika Nabi solat di Masjid Nabawi. Ketika Nabi solat, biasanya Nabi solat, selesai solat itu ada kegiatan taklim muta'alim. Suatu ketika Nabi solat, selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat, Nabi langsung pulang. Lalu para sahabat bingung. Ya Rasulullah, ada apa wahai Rasul? Kenapa engkau langsung pulang wahai Rasulullah? Yang biasanya engkau selalu memberikan ilmu kepada kami. Kenapa engkau pulang wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai sahabat, tahu enggak? Tadi ketika selesai salam, kata Nabi, ambo tadi teringat ada pitih di bawah bantal. Ada pitih di bawah bantal. Lalu ya Rasulullah, alhamdulillah pitih itu lah bagi ke fakir miskin. Ambo kini senang, ambo kini bahagia. Itu Rasulullah. Hampir sama dengan kita ya, Bu. Ya, Bu. Hampir sama dengan kita. Kalau tidak ada pitih, sakit kepala. Kalau ada pitih baru sonang. Kalau Nabi tidak. Kalau Nabi ada pitih poniang kepalanya. Tidak ada pitih di rumah baru sonang hatinya. Itu Nabi. Salatullah salamullah ala Tuhan. Salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bismillah. Wa kulli mujahidin
alil bait salatullah salamullah salatullah salamullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya nabi salam alaika ya habib salam alaika salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah itu orangnya hobinya bersedekah. Maka kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka istiqomahkanlah untuk kita bersedekah. Tidak bisa banyak, sedikit. Tidak bisa dengan uang, minimal dengan senyuman. Tabassimuka ila akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Enjolnya assalamualaikum. Senyum dia tahu. Assalamualaikum. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga terjadi pada hari Isnin. Nabi Muhammad SAW badannya menjadi lemah dan bertambah lemah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Ternyata Nabi akan meninggalkan umat. Nabi akan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Maka ketika itu datanglah malaikat. Digedornya pintu Rasulullah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dijawab oleh anaknya Fatimah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata tidak ada orang. Mana uang tadi? Ternyata yang datang malaikat Israel. Fatimah, uangnya tidak ada di luar. Uangnya kini di samping embok, kata Nabi. Siapa itu wahai Rasulullah? Siapa itu wahai ayahanda? Wahai Fatimah, ikolahnya yang memutus kenikmatan dunia. Malaikat Israel. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, mana malaikat Jibril? Apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah, malaikat Jibril nak turun. Kenapa dia nak turun? Karena inyo malu.
inyo nak berani. Lalu apa kata Nabi ke malaikat Israel? Ya, sampaikan sama malaikat Jibril, apakah inyo jojok nengok ambo? Apakah beliau malaikat Jibril tidak suka melihat wajah saya yang saat ini sedang sakaratul? Maka ketika itu datanglah Jibril. Ya Rasulullah, ambo mengucapkan selamat kepada engkau wahai Rasulullah. Penduduk-penduduk surga, pintu-pintu langit sudah dibuka wahai Rasulullah. Selamat atas engkau wahai Rasulullah. Apakah engkau bahagia wahai Rasul? Tidak. Nabi tak bahagia. Lalu apa yang membuatkan engkau senang wahai Rasulullah? Wahai Jibril, bagaimana umatku? Bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Lalu apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, Allah tadi sudah menyampaikan kepadaku bahwasanya umatmu seluruhnya akan masuk surga selagi mentaati Allah dan Rasulnya. Maka mendengar demikian barulah tenang jiwa Rasulullah. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu dipersilahkan malaikat Jibril mencabut nyawa Rasulullah. Maka apa yang terjadi ketika itu? Ketika malaikat Jibril ingin mencabut nyawa Rasulullah, maka ketika itu Nabi pernah menyampaikan pesan. Apa kata Nabi? As-salah, as-salah, as-salah. Solatlah kalian, solatlah kalian, solatlah kalian. Ini pesan Rasulullah untuk kita umatnya. Maka pada hari ini, kalau kita mengaku umat Rasulullah, kalau kita mengaku cinta Rasulullah, maka kita jangan sekali-kali tinggalkan solat, apalagi sengaja meninggalkan solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Suatu ketika datang sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada rukhsah kepadaku wahai Rasul? Apakah tes oh. Ada itu. Tes. Masya Allah. Sampai-sampai mic pun ikut mati. Ya. Suatu ketika datang sahabat kepada Rasul. Sahabat itu bapak ibu anakku. Setua-tuanya apa? Tapi kan tak betul. Betul kan? Ikut sahabat Nabi sudah tua, buta. Ini sahabat Nabi sudah tua dan matanya buta dan rumahnya jauh daripada masjid. Ketika itu datang kepada Rasulullah. Apa katanya kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah ada rukhsah untukku wahai Rasul? Apakah ada keringanan untukku wahai Rasul? Agar aku tidak datang ke masjid wahai Rasulullah, agar aku tidak solat di masjid wahai Rasulullah, karena aku ini buta wahai Rasul, karena aku ini rumahnya jauh daripada masjid wahai Rasul, dan karena aku ini sudah tua wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum. Siapa namanya? Abdullah Ummu Maktum. Sahabat Nabi bernama Abdullah Ummu Maktum. Ya. Wahai sahabatku Abdullah Ummu Maktum,
Kalaulah begitu alasanmu tidak datang ke masjid, kalaulah begitu alasanmu tidak solat bisa di masjid, maka aku beri keringanan untukmu untuk tidak datang ke masjid. Kata Nabi kepada Abdullah Maktum. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah berbalik badannya dan bertanya kepada Abdullah Maktum, wahai sahabatku Abdullah Maktum, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, apakah engkau mendengar seruan itu wahai Abdullah Maktum? Apa dijawab Abdullah Maktum? Ya Rasulullah, meskipun saya sudah tua wahai Rasul, meskipun rumah saya jauh daripada masjidnya Rasul, dan meski mata saya buta wahai Rasulullah, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya Rasulullah, demi Allah saya masih mendengar seruan azan daripada Bilal bin Rabah. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu sahabatku Abdullah Maktum, tidak ada rukhsah untukmu untuk tidak datang ke masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pelajaran yang luar biasa kepada kita. Ketika hari ini kita bertetangga dengan masjid, ketika hari ini kita punya mobil, ketika hari ini kita punya sepeda motor, mata kita sehat, kaki kita sehat, tubuh kita kuat, sanggup datang ke masjid, terkadang kita pun tak mau datang ke masjid. Orang beriman, apakah kita orang beriman? Maka kita menjawab, saya orang beriman. Ya. Tetapi terkadang ironinya, terkadang menyedihkan kita Bapak Ibu, betapa banyak hari ini orang-orang yang mengaku saya orang Islam, saya orang beriman, saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah, tetapi ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita nak Allah sembahyang. Betul? Di sini banyak kayak gitu, Bu. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ya. Saat kita miskin, sholatlah. Saat kita kaya, sholatlah. Saat kita sendiri, sholatlah. Saat kita ramai-ramai, sholatlah. Jangan sampai tinggalkan sholat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu yang bisa mencegah diri kita berbuat keji, berbuat mungkar. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya apa pesan Nabi kepada kita? Maka pesan Nabi kepada kita, selalulah kita mengikuti sunnah Rasulullah, yakninya dengan berbagi, mencintai orang fakir, mencintai orang miskin, mencintai orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti perintah Rasulullah ini, insya Allah kita akan dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.